Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yona Prachodaya. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Umat Hindu dimanapun Anda berada, kembali dalam acara Talkshow PHDI Kota Medan di channel PHDI TV. Kali ini bersama saya Iketus Supatra yang akan menemani Anda dalam topik kita kali ini, yaitu bekerja dengan ikhlas dalam pandangan agama Hindu. Untuk membahas topik kita kali ini telah hadir bersama saya di sini narasumber kita, yaitu guru agama Hindu sekaligus penyuluh agama Hindu di Kota Medan, yaitu Bapak Wiswa Mitra SPDH. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, sehat. Astungkara. Senang sekali Bapak bisa hadir di sini Pak ya. Sama-sama Pak. Iya. Pak Wiswa, kita langsung saja Pak ya. Topik kita kali ini adalah bekerja dengan ikhlas dalam pandangan agama Hindu. Seperti yang kita tahu, bekerja adalah salah satu swadharma kita untuk mencapai tujuan hidup. Jadi mengetahui cara bekerja dengan baik sesuai dengan dharma itu sangat penting bagi kita sebagai umat Hindu. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana konsep bekerja dalam agama Hindu itu sendiri? Baik. Jadi saya rasa kita akan mulai dengan menjawab dulu apa arti dari bekerja. Jadi kalau kita lihat bekerja dengan ikhlas, jadi dua kata kan Pak, ada bekerja dan ada ikhlas. Kita lihat bekerja, apa sih yang dimaksud dengan bekerja? Ternyata kalau kita teliti ke dalam kitab suci Pak, atau mungkin saya ambil di sini ke dalam beberapa kitab yang paling mudah kita temui. Di sana dikatakan bahwa yang namanya bekerja itu adalah ketika seseorang melakukan tugas kewajiban. Tugas kewajiban yang sudah ditetapkan bagi dirinya. Seperti itu. Ketika dia melakukan tugas kewajiban, maka itu dikatakan sebagai bekerja. Kalau melakukan sesuatu yang bukan tugas kewajiban, tidak dianggap sebagai pekerjaan. Oh, begitu Pak ya? Iya. Jadi yang dilihat sebagai pekerjaan di mata Tuhan adalah ketika setiap orang melakukan tugas kewajibannya. Dan kalau kita melihat tugas kewajiban, maka pasti tidak asing lagi dengan yang namanya catur warna dan catur asrama. Betul. Tapi catur warna dalam hal ini adalah sebuah profesi ya Pak ya? Karena catur warna yang sering disalahartikan kan kasta. Kasta, bukan. Iya. Tuhan tidak pernah menciptakan kasta. Iya. Tuhan menciptakan pembagian golongan dalam masyarakat berdasarkan keahliannya. Ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra. Kemudian juga berdasarkan tingkatan hidup, betul Pak ya? Iya. Ada Brahmacari, kemudian Grihasta, Wanaprastha dan Sannyasa. Jadi tiap-tiap golongan, tiap-tiap bagian punya tanggung jawab masing-masing. Itu tentang bekerja adalah suatu kewajiban. Sekarang tentang ikhlasnya, bagaimana konsep ikhlasnya ini? Sekarang bagaimana dengan ikhlasnya? Ikhlasnya ini juga sangat menarik. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kalau kita teliti kembali lagi ke dalam kitab suci, di sana juga diterangkan bahwa yang dinamakan dengan ikhlas adalah ketika seseorang sambil dia melakukan tugas kewajibannya, dia tidak mempertimbangkan atau dia tidak mengharapkan hasil dari perbuatan. Tidak mengharapkan hasil dari perbuatan. Kalau di dalam Bhagavad Gita saya bisa mengutip sebuah sloka, ini Adhyaya 2, sloka 47 Pak. Di sini dikatakan karmani ewa nikaraste ma pali suka dacana ma karma pala hetukur mate sanggostu akarmani, yang artinya engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu, dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajiban. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan menginginkan kita semangat melakukan tugas kewajiban kita, tapi tanpa pamrih Pak. Kita kalau sering mendengar kata tanpa pamrih itu, nah disinilah dia masuknya. Konteks ikhlas erat sekali hubungannya dengan tanpa pamrih. Tapi begini Pak, kalau kita agak jauh ya Pak ya. Kita meyakini bahwa zaman ini adalah zaman Kali Yuga. Orientasi seseorang itu pasti ke materi. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sekarang orientasi masyarakat ke materi, lalu
kita menghimbau untuk bekerja ikhlas tanpa pamrih. Bagaimana caranya dan bagaimana bentuknya, seperti apa jadi kerja tanpa pamrih? Sedangkan kita harus tetap berorientasi pada materi. Betul. Ya, gitu. Jadi penjelasannya seperti ini, Pak. Ketika kita menerima sebuah tugas kewajiban, tugas kewajiban itulah yang menjadikan kita memiliki kehidupan, Pak. Dan kita semua tahu kalau orang melakukan kewajibannya, pasti dia akan mendapat haknya. Pasti, Pak. Sesuai dengan ajaran hukum karma di dalam Pancasrada yang ketiga, keyakinan Hindu adalah percaya kepada hukum karma pala. Dan di dalam hukum karma pala, jika orang melakukan perbuatan yang baik, dia akan mendapatkan hasil yang baik. Pasti, Pak. Itu adalah sesuatu yang pasti. Sehingga kita bisa melihat dalam umat Hindu sendiri di masyarakat, mereka yang benar-benar mengikuti ajaran-ajaran suci ini, tidak ada kecemasan di dalam hatinya tentang konsep pamrih atau materi tadi. Karena mereka yakin, kalau saya melakukan ini, Tuhan menyaksikan dan Tuhan akan memberikan hasil. Di zaman Kaliuga, seperti yang Bapak bilang tadi, karena masyarakat kita kekurangan pendidikan, pengetahuan yang suci, sehingga konsep material sudah masuk ke dalam hati kita. Sehingga kalau tidak ada motivasi berupa hasil yang besar, orang malas kerja. Nah, sementara di masa yang lalu, semangat bekerja bukan karena hasil, tapi karena itulah hidup. Karena itulah yang akan membuat kita memiliki kehidupan, itulah yang membuat kita berbunga di dunia ini. Apa konsep kerja yang Bapak paparkan ini bisa satu rentet sama apa kebahagiaan yang kita dapat semasa hidup, moksha semasa hidup? Iya, apa? Kalau kita lihat semboyan kita, Pak, moksatam jagat hitaya ca itidharma. Jadi kebahagiaan hidup semasa di dunia dan mencapai moksa dengan cara melaksanakan dharma. Kalau kita kaji lagi, dharma adalah tugas, kewajiban, sifat-sifat yang diperoleh seseorang sesuai dengan kelahirannya. Jadi kerja kita yang ikhlas sesuai dengan dharma kita masing-masing tanpa mempertimbangkan hasilnya. Jangan hasilnya jadi motivasi, karena hasil yang baik pasti akan didapatkan kalau orang bekerja dengan baik. Tapi kalau dia mengejar hasil, Pak, itu justru akan menghalalkan segala cara. Ini terlalu spiritual masihnya, Pak, ya? Masih terlalu spiritual. Kita coba buka secara benar-benar ini bisa dipraktekkan. Konteks umum. Jadi apakah maksud bekerja seperti yang Bapak tadi, bekerja ikhlas ini hanya untuk kalangan yang ingin menghabis secara spiritual aja, atau untuk semua kalangan? Seperti yang tadi catur warna itu. Lalu bagaimana bentuknya untuk catur warna yang memang harus bekerja untuk materi, bekerja untuk sesuatu yang ada hasilnya, itu bagaimana caranya? Begini, Pak. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, katakanlah pedagang, ya. Kalau di antara keempat golongan ini kan yang tugasnya memang mencari makan adalah pedagang, paisya namanya. Memang dia sesuai dengan sifatnya dia akan mengumpulkan kekayaan. Lalu bagaimana caranya dia bisa mengumpulkan kekayaan dengan ikhlas? Yang pertama adalah yang paling dasar, dia harus bekerja dengan jujur. Jujur, Pak. Orang hanya bisa ikhlas kalau dia bekerja jujur, Pak. Ketika orang tidak bekerja dengan jujur, jangan ada cerita ikhlas, karena pasti sudah menghalalkan segala cara. Kalau untungnya tidak besar, saya tidak mau kerja. Kalau tidak ada untung, apalagi. Tapi ketika orang sudah bekerja dengan jujur, dengan dia bekerja jujur saja, Pak, ini belum dapat hasil ini, itu sudah memberikan dia kebahagiaan. Kalau kita bekerja menipu orang, Pak, di dalam hati kita selalu penuh rasa takut, penyesalan, dan was-was. Kalau ketahuan, ya kan? Dari mana mendatang kebahagiaan? Tapi kalau orang sudah bekerja saja dengan jujur, walaupun pekerjaannya kecil, tapi kejujurannya sudah memberikan dia kebahagiaan. Ketika nanti datang hasilnya, plus berarti bonus kebahagiaan. Jadi intinya adalah bahagia. Iya, Pak. Hasilnya jaga kita, Pak. Jaga kita. Jadi pertanyaan yang sepele nih, Pak, tapi memang perlu jawaban. Silakan. Jadi ketika kita ingin mencapai kebahagiaan itu, moksa itu, berarti apakah kita dibatasi berarti kamu bekerja ikhlas untuk mencapai moksa, berarti kita tidak boleh kaya, Pak. Iya.
Oke. Sambil minum ya, sambil minum. Menarik Pak. Iya kan? Kalau ditanya kaya Pak, Kayak sama materi ini ya. nominal berapa baru kita dikatakan kaya kira-kira Pak? Oh, iya. Ini menjadi repot permasalahannya. Pernah dibahas. Apa yang menyebabkan seseorang dikatakan kaya? Tentu bagi para Brahmana kekayaan mereka adalah kebijaksanaan. Ya kan Pak? Iya. Bagi para kesatria mungkin kekuasaan, jabatan, itulah kekayaan mereka. Bagi para Waisya mungkin ada hasil bumi atau mungkin bahan-bahan yang akan mereka olah. Dan bagi para Sudra kekayaan mereka mungkin ya benda-benda yang bisa mereka miliki. Tiap orang punya kekayaannya masing-masing. Namun yang benar-benar disebut dengan kekayaan adalah yang memberikan kebahagiaan. Sehingga dikatakan orang-orang yang punya etos kerja ikhlas ini, dia tidak mengumpulkan kekayaan lebih dari yang dibutuhkan, Pak. Artinya dia bisa membagi waktunya, Pak. Waktu untuk bekerja, waktu untuk keluarga, waktu untuk Tuhan. Oh iya, betul. Sehingga kekayaan itu adalah milik dia, tapi bukan kekayaan yang menyusahkan. Tapi kekayaan yang mendatangkan jagat kita tadi. Karena kita lihat sendiri Pak di masyarakat, banyak orang kaya tapi tidak jagat kita. Jadi kenapa bisa seperti itu? Artinya bukan jumlah uangnya, tetapi kualitas uangnya. Seperti itu. Kita tarik lagi ke soal profesi tadi Pak. Boleh. Jadi menurut Bapak ini dari kerja ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu imbalan. Dari 4 profesi ini, adakah profesi yang utama? Dari 4 warna ini. Oke. Bisa dikatakan Boleh. Warna inilah yang paling utama yang sebenarnya harus bisa bekerja dengan ikhlas atau semua profesi? Saya akan ambil contoh dari kisah Mahabharata. Oh iya. Oke. Di kisah Mahabharata kalau kita ambil contoh yang pertama warna Brahmana, maka kita akan ambil Resi Drona, Pak, Guru Drona. Kesalahan Guru Drona yang pertama adalah setelah dia memberikan ilmunya kepada Pandawa dan Kurawa, dia meminta imbalan, yaitu agar Pandawa dan Kurawa membantu Drona untuk menyerang kerajaan Pancala, Drupada. Tapi Pak, saya potong Pak ya. Berarti untuk kerja ikhlas ini posisi kita kan punya konsep catur pursa arta. Betul. Nah, jadi konsep kerja ikhlas itu posisi catur pursa artanya di mana? Nah. Sekarang kita ngomongin Resi Drona. Ya. Bagus kan? Resi Drona ini kan seorang Brahmana, tapi dia grihastha asrama. Dia harus memenuhi kebutuhan kama dan arta. Betul. Nah, jadi seperti apa jadinya? Nah, jadi kesalahannya di sini adalah Guru Drona ketika dia melakukan tugasnya sebagai guru, memberikan ilmu, tapi dia orientasinya kepada ambisinya untuk memperoleh kekayaan. Seharusnya ketika guru memberikan ilmu, orientasinya adalah untuk mencerdaskan muridnya. Begitu muridnya jadi anak yang berhasil, otomatis yang dia butuhkan untuk hidupnya, apakah harta ataupun makanan, pakaian semuanya akan datang dengan sendirinya. Oh iya. Seperti itu. Jadi orang hanya harus yakin bahwa ketika kita melakukan sesuai dengan prosedur, Pak, pasti hasil didapat. Cuma kadang-kadang pada zaman Kaliuga semua orang sudah banyak kecewa. Itulah masalahnya. Kecewanya? Mereka sudah berbuat baik tapi kok hidup gini-gini aja. Oh. Jadi orientasi kita adalah kebahagiaan dalam melakukan pekerjaan itu. Gitu Pak? Iya. Kebahagiaan dalam bekerja. Ya, ketika Bapak Berarti kira-kira ketika kita melaksanakan kerja dengan ikhlas ini, bagaimana etos kerja kita? Apakah mempengaruhi etos kerja? sangat, Pak. Sangat ya. Ibaratkan seperti ini. Pertama, orang harus bekerja sesuai dengan semangat atau yang dia minati, Pak. Kalau ya sudah kita tidak minati, kita terpaksa bekerja di situ, cuma mau ikhlas. Pasti susah sekali mau ikhlas. Walaupun Bapak dibayar dengan tinggi, tapi kalau itu bukan bidang Bapak, pasti juga nggak nyaman rasanya di situ. Ya. Jadi pertama orang harus memilih pekerjaan sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesenangan hatinya. Seperti itu. Dan itu dia jadikan tanggung jawabnya. Sesuai dengan sifatnya dan kesenangannya. Sifatnya. Kalau kita dihubungkan sama catur warna tadi, ketika dia suka sebagai seorang Brahmana, maka dia harus mencintai profesi sebagai Brahmana tanpa mengharapkan imbalan terlebih dahulu.
Iya Pak. Jangan mengharapkan imbalan terlebih dahulu, tapi tunjukkan kualitas kerja dulu Pak. Iya. Seperti perusahaan juga kita seperti ini. Perusahaan tidak lagi melihat ijazah Pak. Perusahaan tidak lagi melihat asal sekolah Pak. Tidak. Perusahaan akan melihat hasil kinerja kita. Dedikasinya ya. Dedikasi, seberapa besar pengorbanan kita untuk perusahaan, seberapa besar kemajuan kita untuk memajukan perusahaan, dan kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kalau dihubungkan dalam cara mencapai kebahagiaan moksa, jadi kerja ikhlas ini termasuk yang mana? Marga ini. Jadi ketika orang sudah bisa berlatih bekerja dengan ikhlas, jadi ketika kita bekerja dengan ikhlas Pak, ketika kita bekerja kita hanya berpikir bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik. Dan ketika pekerjaan sudah selesai Pak, kita tidak memikirkan aku dibayar berapa atau kapan aku dibayar. Saya tidak berpikir seperti itu. Nah, oke Pak. Sehingga pikirannya tenang. Iya. Ketika pikirannya tenang Pak, itulah moksa. Dia sudah terbebaskan dari segala macam ikatan. Pekerjaan selesai, hubungan dia dengan pekerjaan itu juga sudah selesai. Berlanjut ke bisa move on. Kalau bahasa kita namanya move on. Satu pekerjaan selesai, kita move on ke pekerjaan berikutnya. Tapi di zaman kali juga kita bisa lihat Pak, sangat sulit sekali untuk move on. Ketika kita sukses dalam satu pekerjaan, kesuksesan itu akan mengikat kita, memaksa kita untuk mengupayakan hal yang sama untuk berikutnya dengan segala macam cara. Ketika kita gagal, kita sulit sekali untuk move on, tidak ikhlas untuk gagal, menerima kegagalan tersebut. Jadi berusaha mencari. Jadi pertanyaan baru Pak. Silakan. Jika memang kerja ini begitu mengikat, bagaimana kita bisa mendapatkan moksa yang lebih tinggi, adi moksa gitu kan? Iya. Sedangkan adi moksa ini akan kita capai bila kita tidak ada ikatan. Tidak ada ikatan. Iya. Lalu bagaimana konsep kerja ikhlas bisa dihubungkan ke sana? Betul Pak. Jadi kalau dari yang tadi Bapak sampaikan, konsep kerja ikhlas ini di dalam filsafat Weda, dia masuk ke dalam bagian yang namanya catur marga. Catur marga. Dan di antara catur marga ini lebih spesifik dia masuk ke bagian karma marga. Karma marga yoga, yaitu cara bertindak dengan melepaskan ikatan terhadap hasil perbuatan. Bukan melepaskan ikatan terhadap pekerjaannya, tapi terhadap hasilnya. Nah, tugas tetap tugas kita, tetapi hasilnya Tuhan yang memiliki. Itulah prinsip. Berarti kan prinsipnya adalah menyerahkan diri sepenuhnya Pak. Persis kalau saya agak kurang paham antara batas antara bakti itu kan penyerahan diri juga. Betul. Kalau karma yang seperti konsep yang Bapak tadi paparkan juga penyerahan diri. Jadi batasannya apa antara karma sama bakti? Batasannya adalah pada karma yoga Pak, orang hanya masih sanggup menyerahkan hasil perbuatan. Tapi dia belum bisa menyerahkan hatinya. Pak. Iya. Ketika sudah masuk ke dalam ranah bakti artinya cinta. Ketika dia berada dalam ranah bakti atau cinta, dia akan menyerahkan pikiran, perkataan, perbuatan. Tapi sebenarnya semua atas dasar cinta kan? Iya, mengarah ke arah yang sama. Hanya seperti anak tangga, step by step. Sekarang tadi kan katanya kerja ikhlas juga harus dengan cinta dulu, cinta akan pekerjaannya, berdedikasi, dan bakti juga atas dasar cinta. Hanya saja tadi hasilnya ya, ikatan akan hasil ya. Ikatan terhadap hasil. Ikatan terhadap hasil gitu. Jadi ketika kita bekerja tanpa mengharapkan hasil, ketika dia tidak mengharapkan hasil dan dia mempersembahkan hasil pekerjaannya kepada Tuhan, maka langsung pada waktu itu dari karma yoga menjadi bakti. Jadi untuk kita tadi kan sempat saya bertanya kalangan mana saja yang melakukan karma yoga ini, katanya semua warna Pak, semua asrama, dari 4 asrama itu. Bapak bisa nggak sebutkan contoh spesifik, misalkan brahmacari. Ini brahmacari ini kan kerjanya gimana nih untuk konsep kerja ikhlasnya ini? Ya. Untuk brahmacari. Brahmacari ini adalah kita bisa ambil contoh ini Pak. Pada waktu kisah Sri Rama Pak, kalau Bapak ingat ceritanya. Ya. Jadi setelah selesai Sri Rama dan adik-adiknya sekolah di Gurukul Pak, mereka pulang kembali ke istana bersama ayahnya Dasarata. Tidak lama kemudian datang Maharshi Pak Wiswamitra meminta bantuan kepada Dasarata.
saya butuh bantuan, saya ingin Sri Rama anakmu ikut denganku untuk melindungi upacara yang akan saya lakukan dari gangguan raksasa-raksasa. Sang raja keberatan, Pak. Kenapa? Anaknya masih terlalu muda untuk diajak bertempur melawan raksasa. Masih belasan tahun gitu ya? Masih belasan tahun. Sang raja keberatan. Sementara sang rasi mengingatkan bahwa ini adalah tugas kesatria untuk melindungi Brahmana. Diingatkan kembali tugasnya. Sri Rama untuk melindungi kehormatan dari dinasti Raja Dasarata ini berkata kepada ayahnya, jangan khawatir ayah, saya dan Laksmana akan pergi, jangan khawatir, Maharsi Wiswamitra ini pasti akan melindungi kami. Jadi sekali lagi ayahnya Sri Rama mengatakan sebuah kata-kata yang bagus sekali kepada ayahnya bahwa tugas seorang Brahmana untuk melindungi kesatria. Jadi seperti itu. Jadi ketika kedua belah pihak saling ingat tugasnya masing-masing, semuanya berjalan dengan baik-baik. Brahmana melindungi kesatria dan kesatria melindungi Brahmana. Sri Rama pergi, Pak. Dalam posisi dia sebagai brahmacari pada waktu itu, di bawah bimbingan Maharsi Wiswamitra, seorang brahmacari ini, Sri Ramacandra dengan adiknya Laksmana, mereka melakukan tugasnya dengan baik tanpa pamrih apapun juga. Dengan ikhlas mereka ikut gurunya, melaksanakan semua yang diperintahkan, dan ketika upacara dimulai mereka pun melindungi upacara tersebut dengan kemampuan mereka. Jadi hasil dari hadiahnya apa? Mereka tidak menginginkan apapun. Mereka hanya ikut saja untuk menyenangkan orang tuanya dan untuk menyenangkan resi ini. Tapi sebagai hasilnya, sang resi tersebut memberikan begitu banyak astra yang sakti kepada Sri Rama dan Laksmana. Dan hasilnya diperoleh setelah mereka bekerja dengan sepenuh hati, melakukan sesuatu kan. Hasil yang luar biasa lagi, kisah kalian, kisah Rama ini akan kekal sepanjang masa. Coba. Kita hubungkan sedikit lagi, Pak, ini Pak. Ini penting sebenarnya. Kerja ikhlas berarti tidak mementingkan hasilnya. Kita hubungkan ke karma pala, coba. Nah, sedangkan karma pala ini ada karma, ada pala. Ada pala. Iya kan? Iya. Kalau kita tidak berpikir soal hasil, bagaimana ada pala ini? Gimana itu, Pak? Nah, jadi hasil seperti apa yang harus kita pikirkan? Iya. Iya, Pak. Jadi hasil harus kita pikirkan, tapi hasil seperti apa yang harus kita peroleh? Kan seperti itu, Pak. Ya. Tukang becak juga bekerjanya dengan keras, Pak. Tapi seorang pejabat juga bekerja. Kalau kita tanya, apakah Bapak pejabat bekerja dengan keras? Dia pasti jawab, bekerja keras, Pak. Walaupun bukan dayung sepeda, walaupun bukan bawa becak, Pak. Tapi tetap bekerja dengan keras. Tapi walaupun dua orang bekerja dengan keras, Pak, mereka mendapatkan nominal yang berbeda. Tapi kalau kedua-duanya bekerja dengan ikhlas, Pak, walaupun nominalnya beda, dua-duanya terlihat bahagia dan puas. Bisa Bapak bayangkan? Saya masih bayangkan gini, orang bekerja tuh pengen sukses gitu kan. Iya. Ya sekarang kalau ketika kita nggak tahu hasilnya apa, tidak mengharapkan hasil, jadi bagaimana kadar sukses kita? Jadi standar sukses menurut Hindu gimana? Jadinya pertanyaannya, standar sukses menurut Hindu. Standar sukses menurut Hindu. Jadi kalau di dalam Veda semua akan ditarik ke ranah yang rohani atau spiritual. Selalu saya mulai dengan mengatakan kalau kita menginginkan arta di dalam catur pursa arta kan ada dharma, arta, kama dan moksha. Pertama lakukanlah tugas kewajiban kita, dharma kita. Ya. Kemudian dengan berlandaskan dharma kita mengumpulkan arta. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak arta yang harus kita kumpulkan? Apakah Bapak pilih banyak, cukup atau kurang? Tentu saja semua orang akan pilih cukup. Arta yang banyak akan mendatangkan kesulitan, arta yang kurang akan mendatangkan kesulitan. Pertanyaan berikutnya, Pak, siapa yang tahu berapa cukupnya? Itu jadi masalah. Jadi karakter sukses itu sebuah karakter bagaimana kita sebenarnya bisa puas dengan hasil yang sebenarnya sudah kita jalankan, kerja dengan ikhlas seperti itu ya Pak ya. Kepuasan batin kita sendiri, baik batin jasmani dan rohani ya. Betul. Itu akan terhubung. Ini pemaparan yang sangat menarik Pak Wiswa, cuma waktu kita terbatas dan kita harus mengakhiri diskusi kita hari ini. Jadi kita dapat simpulkan bahwa bekerja adalah suatu keharusan bagi umat manusia, tapi dengan bekerja dengan ikhlas dan
dengan bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi, berlandaskan bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi, itu akan menjadikan kehidupan kita sempurna dan tujuan kita pun hidup sempurna. Seperti semboyan agama itu. Seperti semboyan agama itu Moksata Jagat Raya Jayati Dharma. Demikian talkshow kita hari ini. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Masuk. Terima kasih.